warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam Guru Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Perkenalkan, nama saya Fahri Nasis dari SMA Kartika 21 Makassar. Saya Ibu Leni dari SD Katolik Beringin, Kota Makassar. Saya Agustiawan dari SD Percontohan PAM Kota Makassar. Ya, pada hari ini kami akan mengerjakan modul 2.3 mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu praktek mengenai coaching. Jadi akan kita laksanakan 3 siklus yang berperan sebagai pengamat, kemudian sebagai coach dan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wawan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Leni, alhamdulillah kabar baik hari ini. Oke, oh iya Pak Wawan akan melakukan proses coaching hari ini ya? Betul sekali. Nah, sebelum melakukan proses coaching hari ini, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan atau belum, dan apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya baik Bu Len, seperti yang disampaikan tadi, saya ingin mencoba untuk mengembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, yang berikutnya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik Pak Wawan. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Wawan kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi yang Pak Wawan ingin kembangkan, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, saya akan mencoba untuk mengembangkan dengan mendengarkan aktif, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif maka nanti akan timbul kehadiran penuh dan pertanyaan-pertanyaan berbobot akan juga dihasilkan. Oke Pak Wawan. Nah, indikator ketercapaian apa yang ada ingin Bapak capai? Indikatornya adalah saya ingin coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu saja Bu. Baik Pak Wawan. Mulai hari ini ya coaching saya. Ya, betul. Oke, selamat melakukan proses coaching hari ini ya Pak Wawan. Semoga proses coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Leni. Sama-sama Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Ipan. Bagaimana kabar Pak Wawan? Alhamdulillah baik. Begini Pak Wawan. Jadi saya hari ini menemui Pak Wawan karena dengan tujuan saya ingin berbincang dan sharing dengan Bapak mengenai supaya saya bisa mendapatkan ide atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh, alhamdulillah. Sekarang saya ada waktu yang luang untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Ipan. Apa masalahnya yang mau disampaikan Pak Ipan? Ya, begini Pak Wawan. Jadi saya punya masalah, yaitu di kelas saya pada saat pembelajaran ada salah satu murid yang tidak tenang di kelas. Baik Pak Ipan, saya lihat sudah selesai melaksanakan proses coaching. Bagaimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya perdalam lagi Pak Ipan, yaitu apa saja yang sudah Pak Ipan dapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi. Ya, jadi selama saya tadi melakukan proses coaching bersama dengan coachee, saya sudah menerapkan alur tirta seperti yang disarankan kemarin menggunakan alur tirta, yaitu dalam pertanyaan-pertanyaan itu mencakup mengenai tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga menggali potensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik.
Jadi Pak Ipan memang betul yang sudah Pak Ipan sampaikan, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai seperti mengidentifikasi masalah, menanyakan tujuan, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Saya juga sudah melihat bahwa percakapan tadi sudah sangat fokus, sudah ada kesadaran penuh. Bapak juga sudah sangat mendengarkan secara aktif, ada pertanyaan yang berbobot Pak Ipan. Untuk itu bagaimana ke depannya, apalagi yang ingin Pak Ipan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Ya, jadi yang saya ingin kembangkan itu kan kita sudah tahu mengenai tahapan-tahapan dari alur tirta itu, mengenai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya ingin mendalami lebih jauh. Saya ingin mendalami lebih jauh, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya yang saya lakukan itu menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Ipan, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching. Kedepannya kita sama-sama bersinergi untuk memperbaiki dan menemukan masalah serta membantu teman-teman kita dalam melaksanakan alur tirta. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan. Assalamualaikum Pak Ivan. Ya, waalaikumsalam Bu Len. Selamat pagi Pak Ivan. Pagi. Ada waktunya Pak Ivan? Iya. Oke. Saya ini ada mau menyampaikan sesuatu Pak Ivan. Oh iya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Len? Itu kabar baik Pak, cuman lagi flu berat ini, tapi saya berusaha mau ketemu dengan Pak Ivan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan soal permasalahan saya Pak Ivan. Iya. Kalau boleh tahu apa yang permasalahan yang ingin disampaikan Bu Len? Oke, permasalahan saya itu Pak Ivan, di kelas saya itu ada anak berkebutuhan khusus. Dia anak tersebut tidak bisa diam di kelas, selalu mengganggu temannya, bahkan dia memukul, terus merampas alat tulis dari temannya. Dan anak tersebut juga keluar masuk dari kelas, jadi ini sangat mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Oh begitu Bu Len ya. Jadi di kelas Bu Len itu ada siswa yang berkebutuhan khusus, kemudian dia sering mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu Leni ceritakan tadi, penyebabnya apa itu Bu? Kira-kira Bu? Yang saya amati mungkin karena anak ini memang sebelumnya itu orang tuanya menyampaikan bahwa anaknya ini adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi saya mulai cari tahu apa sih yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa diam. Jadi saya mulai menuliskan hal-hal yang mungkin disebabkan oleh yang pertama itu asupan makanan yang manis yang berlebihan kepada anak ini, karena saya amati di kelas dia selalu makan yang manis-manis seperti susu bermerek lagi yang manis, kemudian kue-kue, snack-snack, itu yang saya amati. Kemudian mungkin juga pola asuh di rumahnya seperti itu. Oh iya, jadi dari penyebab yang tadi Ibu Leni jelaskan itu kira-kira ada lagi tidak penyebab yang lainnya? Kenapa kemudian anak ini memberontak di dalam kelas? Mungkin kurangnya sosialisasi bergaul dengan teman-temannya di rumah, karena di kelas saya perhatikan anak tersebut tidak bisa bergaul dengan temannya, pasti dipukul. Setiap berbicara, temannya berbicara baik, dia langsung pukul temannya. Jadi dia pukul itu dia merasa senang, gembira, padahal dia tidak tahu bahwa temannya itu merasa kesakitan seperti itu. Oh begitu ya. Oke Bu Len. Jadi tadi Ibu Leni sudah menjelaskan beberapa penyebabnya kenapa kemudian anak tersebut melakukan perilaku begitu. Nah, dari penyebab itu tadi, kira-kira menurut Ibu Leni apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa mengatasi penyebab itu tadi? Oke, saya sudah berkonsultasi dengan orang tua tersebut.
supaya mengurangi asupan manis kepada anak, karena saya sudah membaca berbagai artikel itu kalau asupan manis berlebihan kepada anak susah mengontrol dirinya sendiri, menjadi anak yang tantrum, susah diatur. Jadi saya sampaikan begitu kepada orang tuanya. Yang kedua, saya juga membicarakan kepada pihak sekolah, kepala sekolah dengan orang tua murid bagaimana supaya ada pendamping anak tersebut supaya tidak mengganggu proses belajar di kelas. Oh iya, jadi terus selanjutnya menurut Ibu Leni kira-kira ada solusi lain tidak untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau ada apa kira-kira Ibu? Ya, solusi lainnya itu saya selain mengkomunikasikan dengan orang tua murid, saya juga memberikan pembelajaran yang variatif seperti saya mengamati anak ini dia lebih cenderung untuk mengikuti pembelajaran yang disertai visual, gambar-gambar, dan dia fokus kalau ada semacam penayangan video pembelajaran lewat YouTube seperti itu. Oh iya, jadi luar biasa Ibu ya solusinya ya. Jadi ada beberapa yang sudah bisa nantinya Ibu Leni akan terapkan. Selanjutnya dari rencana-rencana tadi, solusi yang Ibu tawarkan, bagaimana bentuk tanggung jawab dari solusi itu tadi? Saya akan berusaha mendampingi anak tersebut tanpa harus mengabaikan teman-temannya yang lain. Saya harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, mencari tahu apa yang dia inginkan. Kemudian saya juga akan lebih kreatif lagi, memberikan pembelajaran yang lebih menantang bagi dia. Oke Bu, kira-kira Bu, terakhir ini mungkin ada pihak atau pihak lain atau dukungan yang terlibat dalam menangani atau melaksanakan solusi yang Ibu tawarkan itu? Iya, pasti dukungan dari pihak sekolah, rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian dukungan dari orang tua maupun guru terapisnya itu dan teman-temannya juga yang ada di kelas itu bisa membantu anak tersebut berubah ke hal yang lebih baik lagi. Oke Bu Len, jadi luar biasa tadi perbincangan kita pada hari ini, mulai dari permasalahan yang Ibu Leni terangkan tadi, bahwa ada siswa yang salah satu siswa Ibu Leni yang autis, kemudian sering mengganggu temannya. Kemudian Ibu Leni juga sudah memberikan solusi dari permasalahan itu. Saya doakan mudah-mudahan solusi-solusi yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya diimplementasikan. Kira-kira kapan Ibu implementasian itu, solusi itu yang akan Ibu laksanakan? Minggu depan saya akan coba menerapkan kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Oke, jadi untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Kira-kira masih ada Ibu yang perlu kita bicarakan lagi? Saya kira sudah tidak ada lagi Pak Ivan. Saya bersyukur saya bisa ketemu dengan Pak Ivan, saya bisa mengungkapkan permasalahan saya. Dari yang awalnya saya bingung harus bagaimana, setelah ketemu Pak Ivan saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak Ivan untuk ya, hari ini. sama-sama Bu, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ya, Pak, terima kasih. selamat pagi. Baik Pak Ipan, saya lihat sudah selesai melaksanakan proses coaching. Bagaimana? Berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya perdalam lagi Pak Ipan, yaitu apa saja yang sudah Pak Ipan dapatkan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi. Ya, jadi selama saya tadi melakukan cross coaching,
bersama dengan Koci, saya sudah menerapkan alur tirta seperti yang disarankan kemarin menggunakan alur tirta, yaitu dalam pertanyaan-pertanyaan itu mencakup mengenai tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian selain itu saya juga menggali potensi dari Koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Jadi Pak Ipan, memang betul yang sudah Pak Ipan sampaikan, sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai seperti mengidentifikasi masalah, menanyakan tujuan, rencana tindak lanjut, dan tanggung jawab. Saya juga sudah melihat bahwa percakapan tadi sudah sangat fokus, sudah ada kesadaran penuh. Bapak juga sudah sangat mendengarkan secara aktif, ada pertanyaan yang berbobot Pak Ipan. Untuk itu bagaimana ke depannya, apalagi yang ingin Pak Ipan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Ya, jadi yang saya ingin kembangkan itu kan kita sudah tahu mengenai tahapan-tahapan dari alur tirta itu, mengenai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya saya ingin mendalami lebih jauh. Saya ingin mendalami lebih jauh, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya yang saya lakukan itu menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Ipan, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching. Kedepannya kita sama-sama bersinergi untuk memperbaiki dan menemukan masalah serta membantu teman-teman kita dalam melaksanakan alur tirta. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan. Salam. Selamat pagi Bu Len. Selamat pagi Pak Iwan. Apa kabar hari ini Bu Len? Kabar baik, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Len. Oke, jadi hari ini saya akan menilai Bu Leni. Saya berperan sebagai pengamat atau observer. Jadi sebelum Ibu saya nilai, ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, supaya Ibu juga tahu apa-apa yang akan saya nilai. Adapun rubrik penilaian saya itu adalah saya harapkan nanti dalam proses wawancara Ibu memiliki prinsip dalam coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan juga Ibu harus memiliki kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga mengharapkan dalam wawancara nanti Ibu menerapkan juga alur tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya sebelum Ibu melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu Leni kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, terima kasih Pak Irfan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi Bu Len ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, terima kasih Pak. Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini, kompetensi hari ini, yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh, dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dari mendengarkan aktif. Oke, jadi dari tadi ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu Leni kembangkan dalam coaching nanti, wawancara nanti adalah mendengarkan aktif. Iya. Tadi alasannya sudah dijelaskan. Nah, menurut Bu Leni, indikator ketercapaiannya apa bahwa kompetensi mendengarkan aktif ini Ibu Leni lakukan? Dari
indikator yang ingin saya capai itu saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat menentukan langkah-langkah ke depannya dengan menyusun rencana yang akan dilakukan. Oke, jadi terima kasih Ibu Leni atas jawaban-jawabannya. Itu tadi ada 3 pertanyaan dan saya ajukan sebelum observasi. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar Ibu Len, dan nanti setelah Ibu Leni selesai melakukan coaching kita akan melanjutkan bincang-bincang ini lagi. Terima kasih Ibu Len, semoga sukses. Amin, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Leni, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Wawan, Waalaikumsalam. Ada waktunya Bu Leni untuk saya ngobrol-ngobrol. Oh iya, ada apa Pak Wawan? Ada yang bisa saya bantu? Oh ya Bu Leni, jadi saya mencari Bu Leni pagi ini untuk ngobrol-ngobrol terkait permasalahan saya di kelas. Ada 1 orang siswa saya yang dalam 2 minggu terakhir ini sudah 4-5 kali terlambat setiap hari. Keterlambatannya itu sekitar 10-15 menit di awal pembelajaran Bu Leni. Kira-kira apa yang menyebabkan murid Bapak ini suka terlambat? Ya betul Bu Leni, saya sudah 2-3 kali ngobrol dengan siswa ini. Apa penyebabnya kenapa sering terlambat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis. Anak ini menjawab, ini Pak, sering begadang karena main HP. Itu Bu jawaban pertama. Ada juga beberapa kali katanya dia sudah siap berangkat ke sekolah, tapi orang tuanya yang akan mengantar ke sekolah itu belum siap. Jadi dia akan menunggu orang tuanya siap baru berangkat ke sekolah. Ternyata seperti itu Bu Leni. Oh, jadi itu yang menyebabkan alasan murid Bapak suka terlambat ke sekolah. Ya. Terus tindakan apa yang sudah Pak Wawan lakukan? Oh ya baik, saya melakukan dan akan saya lakukan juga. Yang pertama, meminta anak ini untuk tidak begadang, mengurangi main handphone, dan juga tentunya melibatkan orang tua karena dari alasannya tadi ada faktor dari orang tua. Saya akan minta kepada orang tua untuk cepat bersiap untuk mengantar anaknya sehingga anaknya juga bisa lebih cepat ke sekolah. Oke, terima kasih Pak Wawan. Apa yang menjadi tanggung jawab Bapak terhadap murid ini yang sudah terlambat ini? Ya baik Bu Leni, nanti saya akan melaksanakan cara ini dengan pelibatan murid, pelibatan orang tua, dan juga saya minta bantuan kepada guru-guru lain untuk ikut juga memberikan motivasi supaya anak ini tidak terlambat, dan akan saya laksanakan dalam waktu yang secepatnya Bu Leni. Oke Pak Wawan, semoga rencana yang Bapak susun hari itu semoga dapat dilaksanakan dengan baik, dan harapannya anak tersebut sudah menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi keterlambatannya lagi ke sekolah. Dan ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Bu Leni, nanti kalau saya sudah laksanakan ini, kalau misalnya saya masih menemui kendala atau hambatan, saya meminta Ibu Leni untuk dengan senang hati menyediakan waktunya agar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke baik Pak Wawan, saya tunggu 1 minggu atau 2 minggu untuk bertemu dengan Pak Wawan. Saya sudah tidak sabar untuk menanyakan bagaimana hasil dari tindakan aksi yang Pak Wawan lakukan untuk anak tersebut. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Leni. Oke, selamat pagi. Oke, selamat pagi Bu Len. Selamat pagi Pak Ivan. Ya, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah coaching hari ini berjalan dengan lancar Pak Ivan. Oke, jadi setelah Bu Leni melakukan coaching, kembali lagi saya sebagai supervisor atau observer akan menanyakan beberapa hal berkaitan dari proses coaching yang Ibu Leni tadi lakukan. Nah, yang pertama itu apa saja yang Ibu Leni sudah dapatkan pada saat coaching tadi terkait
indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Leni? Oke, dari coaching tadi, proses coaching tadi itu saya sudah menerapkan alur Tirta dengan menanyakan tujuan pembicaraan, kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Wawan, yang ketiga menanyakan rencana aksinya, yang keempat itu yang terakhir yaitu tanggung jawab. Oke, jadi dari yang saya amati juga tadi pada saat Ibu Leni melakukan coaching, saya melihat bahwa Ibu Leni sudah menerapkan alur Tirta dalam coaching itu tersebut, di mana ditandai bahwa Ibu Leni tadi menanyakan mengenai tujuan dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak Wawan, kemudian Ibu Leni juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian menanyakan juga mengenai rencana aksinya, kemudian juga Ibu Leni juga menanyakan mengenai tanggung jawab dari apa yang dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Jadi saya lihat tadi Bu Leni sudah menerapkan semua alur yang Tirta yang kita laksanakan dari proses coaching. Kemudian juga saya lihat tadi dari kompetensi inti yang dari coaching itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi Ibu Leni juga sudah laksanakan itu. Selanjutnya jadi saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah luar biasa, Ibu. Kemudian semoga kedepannya nanti akan lebih bagus lagi proses coachingnya. Kemudian menurut Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang Ibu Leni akan kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin melatih lagi coaching ini melalui jalur Tirta, lebih banyak latihan-latihan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan intinya saya bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Oke, jadi Ibu Leni ingin lebih mengembangkan proses coaching melalui metode alur Tirta ya. Iya, betul sekali, Ya, Pak. mudah-mudahan semuanya nanti kedepannya akan berjalan lebih lancar. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu Leni atas hari ini sudah melakukan proses coaching, dan saya sebagai observer mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa melakukan proses ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.